Hampir 3 tahun RA terjerumus dalam dunia prostitusi. Siswa kelas 2 SMP ini diperdagangkan secara daring oleh Mami Mucikari berinisial CA lewat Twitter, WhatsApp, hingga forum percakapan di internet. Jasa perempuan berusia 16 tahun ini dipatok seharga Rp800.000 per jam. Karena masih bersekolah, RA hanya melayani tamu dari sore hingga sebelum pukul 21.00. Semua bermula pada tahun 2019 saat RA duduk di kelas 6 SD. Ia menjual keperawanannya seharga Rp15 juta untuk membayar Rp50.000 sebagai pengganti barang seorang pekerja seks yang beberapa tahun lebih tua darinya. Selepas menjual keperawanan, RA mulai dikenal bisa melayani nafsu pria hidung belang. Kabar beredar dari mulut ke mulut para mami. RA pun kerap mendapat tawaran melayani nafsu laki-laki. Kisah klasik tentang ekonomi keluarga yang pas-pasan mendorong RA menyusuri lorong kelam sebagai pekerja seks. Dari satu pelanggan tiap pekan, RA mencukupi kebutuhan hariannya sekaligus membantu sang ibu yang bekerja sebagai pedagang nasi. Hingga kini keluarga tidak tahu apa yang RA lakukan terkecuali adiknya. RA tidak sendiri, ia menyebut ada remaja seusianya di sekitar rumah maupun sekolah yang terbelit dunia prostitusi. Orang dekat bisa menjadi perantara. Ini juga yang terjadi pada RA. Mami CA memaparkan kisah bagaimana bisa mengenal atau merekrut RA. Biasanya CA membagi 2 sama besar uang prostitusi ini dengan anak atau orang yang dia jual. CA menjual RA dengan remaja lain kepada kenalan yang dipercayainya di medsos. Dia juga sempat menjual anak di bawah umur melalui forum internet, namun kena blokir oleh adminnya karena menjual anak di bawah umur. Teknologi memang memudahkan akses komunikasi, sekaligus membuka lebar pintu menuju prostitusi. Tahun 2022, rumah CTA yang berusia 16 tahun terjerumus lembah pelacuran. Saat tengah berselisih dengan ibunya, EA kabur ke apartemen yang disewa teman sekaligus joki atau calon pekerja seks pada September 2022. Di apartemen itulah TA pertama kali melayani tamu. Joki TA memasang harga Rp350.000 hingga Rp800.000. Biasanya joki mendapat Rp50.000 per transaksi. Mengolah data KPAI, ada 1.189 pengaduan terkait perdagangan anak serta eksploitasi seksual. Pada tahun 2011 hingga 2022, sebanyak 628 diantaranya merupakan kasus seksual anak yang berjejaring. Merujuk laporan ECPAT Indonesia tahun 2021, banyak kasus eksploitasi seksual anak yang dilakukan orang yang dikenal baik oleh korban. Data ECPAT tahun 2021 menunjukkan pengaruh besar ruang digital terhadap kasus eksploitasi seksual anak Indonesia. Aplikasi yang digunakan untuk prostitusi atau pornografi adalah micet sebanyak 31% atau 29 kasus, WhatsApp sebesar 16% atau 15 kasus, dan Facebook sebesar 14% atau 13 kasus. Adapun media online lainnya seperti TikTok 2 kasus, game online 2 kasus, Instagram 1 kasus, dan situs porno 1 kasus. Adapun gabungan aplikasi percakapan lain mencapai 33% atau 31 kasus. Perkembangan jagat maya terus terjadi dan tak mungkin dihentikan sejauh teknologi melaju. Ada saja peluang digunakan untuk berbagi tujuan, tak terkecuali perdagangan manusia dan prostitusi.